Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, Salam Indonesia. Setelah Belanda berhasil dikalahkan oleh Indonesia, namun ia masih tetap ingin coba menancapkan kekuasaannya. Salah satunya adalah dengan membentuk Indonesia menjadi negara RIS atau serikat. Saat ini saya sedang bersama Mas Bondan selaku sejarawan dari Universitas Indonesia. Mas Bondan, apa kabar Mas? Baik, Mas Baik, Gilang. Mas Bondan. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana dampak politik dari perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ke Undang-Undang RIS? Ya, sebagai dampak dari perubahan sistem ketatanegaraan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi RIS, maka kemudian muncullah negara-negara bagian ya yang sebetulnya memang sudah ada sebelum penandatanganan KMB. Dan ini adalah satu unsur format dari bentukan negara yang diusulkan oleh Belanda karena mereka memang berkepentingan agar Indonesia tidak bersatu menjadi satu negara kesatuan, sehingga kemudian kepentingan Belanda masih bisa diperjuangkan menurut pemikiran Belanda melalui negara-negara bagian. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan muncul respon yang cukup kuat di antara para anggota negara-negara federal atau RIS ketika itu yang ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi Belanda. Mereka pun merasa bahwa mereka adalah sebetulnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Republik Indonesia. Nah, karena itulah kemudian negara-negara bagian ini memunculkan tuntutan politik untuk bisa bersatu dengan Republik Indonesia. Dan ini cukup mengejutkan bagi Belanda. Dan proses itu karena berlangsung dalam waktu yang tidak lama setelah pembentukan negara federal atau RIS, maka kemudian diputuskan untuk sesegera mungkin mengembalikan sistem ketatanegaraan dari negara federal menjadi Republik Indonesia, dan itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1950. Di antara negara-negara bagian yang ketika itu berada di dalam Republik Indonesia Serikat muncul pro kontra ya, ada yang menyetujui dan ada juga yang menolak. Nah, yang cukup mengejutkan adalah misalnya wilayah-wilayah yang selama ini dianggap oleh Belanda sebagai wilayah-wilayah yang setuju kepada bentuk federal, misalnya negara Indonesia Timur, justru setuju dengan penggabungan kepada Republik Indonesia. Tetapi ada beberapa bagian wilayah, misalnya seperti di Maluku Selatan, itu masyarakatnya menolak bentuk negara Republik Kesatuan. Dan akhirnya ini memunculkan satu gerakan yang disebut dengan Republik Maluku Selatan atau RMS. Jadi apa yang kemudian terjadi, meskipun kemudian RIS dibubarkan, tapi sebagai ekses, ada beberapa bagian daripada negara Republik Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang gagasan tentang negara federal itu kuat, itu kemudian berusaha untuk melakukan perlawanan atau pemberontakan terhadap pemerintah. Baik, terima kasih Mas Bondan atas penjelasannya. Berlakunya Republik Indonesia Serikat telah menghasilkan sistem ketatanegaraan federal sebagaimana telah diungkapkan oleh Saudara Bondan tadi, dengan berbagai penjelasan yang telah beliau sampaikan selama ini. Dalam pendapat saya, sama dengan juga disampaikan oleh beliau, semua ini adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Belanda. Di mata saya, apa yang dilakukan Belanda membentuk negara Republik Indonesia Serikat adalah untuk membuat Indonesia mudah diadu domba antara satu negara bagian dengan negara bagian yang lain. Dengan demikian, maka Belanda akan tetap menjadi godfather di antara negara-negara bagian itu. Tentu hasilnya memudahkan bagi Belanda untuk menguasai Indonesia. Walaupun ada wilayah yang tetap menghendaki
Republik Indonesia Serikat sebagai bagian dari bentuk federal yang dipaksakan, tetapi mayoritas negara bagian di seluruh Indonesia saat itu tetap memiliki komitmen yang kuat terhadap cita-cita pembentukan negara sejak mula. Dari kasus ini, menurut saya, dapat dilihat dengan jelas bahwa sejak upaya mendirikan negara, Founding Fathers hanya menghendaki bentuk negara kesatuan Republik Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar. Sehingga apabila upaya-upaya yang terus dilakukan hingga terbentuknya Undang-Undang Dasar 2002 pada tahun 2002, semua ini memberi petunjuk bahwa masih banyak tokoh dan masyarakat yang tidak paham terhadap sejarah bangsanya. Ini komentar saya terkait dengan pandangan dan fakta sejarah yang disampaikan oleh Saudara Bondan. Terima kasih.